Halo, selamat datang kembali bersama dengan saya White Links di channel Ajarin Dong Kakak. Kali ini saya akan membahas satu cube cukup baru 4x4 dari Taiwan, diproduksi oleh seorang teman di dunia maya saya bernama Liu Chengwei. Dia menamakan cube ini X Cube. Lambangnya seperti itu, ada X dan ada kayak XB ya tulisannya, atau X3, X Cube. Oke. Cube ini dibilang bahwa akan 100% mengatasi misalign core yang terjadi pada V-Cube 6 atau V-Cube mechanism pada ordo genap. Berbeda dengan Maru atau Shengzhou, dia tidak mengganjal core, tapi dia mengganjal centerpiece, salah satu daripada centerpiece. Jadi kalau pribadi saya sendiri mengatakan ini adalah penyempurnaan atau hasil modifikasi pabrik atau dari molding plastiknya yang dilakukan seperti pada Me, Myself, and Pi pada modifikasi 6x6 nya atau V-Cube 6. Jadi sama seperti pada P-Mode, yang diganjal adalah seperti ganjal pin gitu ya, ada pinnya atau ada pakunya yang keluar daripada skrup, yang dilem ke skrup. Jadi yang diganjal adalah centerpieces-nya. Sedangkan pada Shengzhou dan pada Maru 4x4 seperti yang kita tahu, yang diganjal adalah core-nya itu ngeganjel inner layer-nya yang diganjal. Oke. Saya belum tahu apakah saya diperbolehkan untuk membongkar menunjukkan detail bagaimana cara kerjanya, karena saya ngeliat dari forum sepertinya si Liu ini juga sedikit agak merahasiakan dalam tanda kutip, dan hanya untuk orang-orang yang beli X Cube aja. Jadi pada video ini saya nggak akan jelasin bagaimana cara kerjanya, tapi yang bisa saya berikan pada video ini adalah review overall yang saya rasakan. Cube ini berukuran 6x6 cm, 6x6x6 cm ya, seperti pada Mini Kije atau pada Ishin 4x4 maupun 5x5 Ishin. Menggunakan terdiri dari 3 buah warna base sampai detik ini. Ada hitam, ada putih, dan yang ini adalah warna biru. Oke. Menggunakan stiker set yang terdiri dari 6 warna normal, putih, kuning, merah, oranye, biru, dan hijau. Ke semua warnanya bisa Anda lihat seperti ini. Warna hijau dan biru cukup kontras, kuning dan putih kontras, dan merah dan oranye juga cukup kontras. Bahan yang digunakan stiker bukanlah Oracle, karena memang bukan Oracle. Saya melihat stikernya, dan bukan glossy atau mengkilap ya seperti Oracle. Ini warnanya doff, jadi nggak mengkilap. Dan sepertinya, atau mungkin saya terlalu kasar, ini cepat sobek karena ini barusan saya baru main 2 kali soft, udah agak sedikit coel sisi warna hijaunya. Mungkin juga saya terlalu kasar sih, nggak tahu juga. Lalu daripada kualitasnya, jenis yang digunakan, plastiknya, saya bisa cukup bilang kualitas plastiknya ini bagus ya, smooth, nggak ada yang kasar, permukaan yang kasar. Bagian yang kasar paling hanyalah tonjol-tonjolan dari hasil pegangan moldingnya, yang seperti Anda lihat pada video dari Liu sendiri, bahwa saat DIY, saat belum dirakit, ini harus sedikit diamplas atau harus sedikit dipotong, di cutter ya, supaya tidak mengganggu. Dari segi putaran atau gliding, oke, sedikit agak susah. Oke. Dari sisi putaran atau gliding, outer layer halus. Oh ya, seperti yang Anda dengar, ini cube-nya cukup berisik ya, tapi nggak seberisik tipe A, mirip seperti Shengzhou lah kurang lebih. Oke. Rasa-rasa ngeper-ngepernya ini juga mirip sekali dengan Shengzhou 4x4. Oke.
ya. Outer layer ini halus. Oke. Pada inner layer walaupun tidak ada click mechanism, tapi sedikit lebih kasar. Chainsaw 4x4 lebih halus. Ya, bisa Anda lihat sedikit agak dedek. Mungkin ini juga karena barunya aja. Kalau udah dimainkan lebih lama mungkin harusnya akan lebih halus pieces-pieces di dalamnya. Cut corner bisa dilakukan untuk outer layer seperti ini, 3/4 lebih dikit, hampir satu kotak. Oke, seperti itu. Sedangkan outer layer terhadap inner layer sama seperti itu, hampir satu kotak. Oh maaf, hanya bisa 3/4 berarti ya. Oke. Inner layer terhadap inner layer kira-kira setengah. Saya akan coba lebihkan dikit ya, lebih dikit masih bisa, hampir 3/4 ya. Kemampuan cut cornernya bagus. Kemampuan untuk stay layernya saat kita memutar layer yang lain juga cukup bagus. Jika saya hanya memegang outer layer ini, inner layer yang di dalam ini hampir tidak bergerak ya. Tapi karena yang saya bilang sedikit kasar pada inner layer, saat saya memutar dua layer ini, layer ketiga ini ikut seperti itu. Jadi dari sini membuktikan memang tension atau friction yang terjadi pada inner layer jauh lebih banyak daripada friction yang terjadi pada outer layer. Jadi saat saya melakukan middle slice, sisi yang seberangnya pun akan ikut. Di satu sisi ini meningkatkan kecepatan saat Anda melakukan permutasi apa ya, saya nggak tahu ya, saya nggak hafal algoritma PLL yang permutasi seberang-seberangan ya, permutasi yang ini sama ini sama ini. Tapi di lain pihak untuk yang kalau permutasi yang untuk dua aja, dimana hanya terjadi pada ordo genap, itu sedikit agak sulit karena Anda harus melakukan ini ya kan, harus satu layer saja. Jadi jika Anda nggak pegang dua layer ini ya sebelah kiri, dua-duanya ngikut tuh. Oke. Ya, saya memang jelek dalam bermain 4x4. Untuk segi lock up, karena emang rasanya agak ngeper-ngeper, saya belum coba kencengin sih. Dan seperti Chainsaw, saya bisa bilang ini sedikit agak lock up ya. Saya belum coba atur-atur lagi tensionnya. Ini benar-benar baru saya dapatkan seperti ini, sampel daripada Liu, sudah dirakit. Jadi tensionnya dia seperti ini, dan dia sendiri menyarankan menggunakan pelumas Cyclo. Anda bisa menggunakan Jigglu atau CRC Heavy Duty karena saya melihat kualitas plastiknya ini bagus, nggak kasar dan nggak mudah meleleh. Overall, kit ini bisa menjadi suatu andalan bagi Anda yang benar-benar bisa bermain cepat dan mempunyai akurasi yang tinggi. Karena memang saya menilai, walaupun saya belum bisa membuktikan ini 100% nggak akan misline, tapi memang persentase misline menggunakan sistem anti misline yang seperti ini memang sudah ditekan serendah mungkin. Sampai detik ini merupakan yang paling rendah dibandingkan Maru maupun Chainsaw ataupun bahkan Dayan yang mudah pop. Oke, sekian review saya dari Jarindo Kakak. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.